Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net. Kita kembali berjumpa dalam sajian program obrolan budaya bersama kami RRI Samarinda. Kalimantan Timur yang ada di jantung Pulau Borneo menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Tidak hanya keindahan alam yang dimilikinya, tetapi juga sumber daya mineral yang melimpah. Wilayah ini juga menyimpan berbagai keanekaragaman dan juga pesona yang tergambar dari 3 danau yang dimiliki di Provinsi Kalimantan Timur. Ada Danau Semayang, Danau Melintang, dan juga Danau Jempang yang bukan hanya hamparan air yang tenang, yang memukau mata, tapi juga ruang hidup yang syarat makna budaya dan tradisi. Di kebersamaan kali ini kita akan mengulik semua kekayaan budaya yang ada di wilayah Kalimantan Timur yang saya sebutkan tadi bersama dengan teman-teman yang mendokumentasikan kegiatan keseharian masyarakat di sana yang diangkat melalui film. Di sini sudah bersama teman-teman dari komunitas Layar Mahakama sudah hadir di studio RRI Samarinda. Ada Mas Al Fayed. Ya, Mas boleh mikrofonnya? Iya. Halo. Halo juga Mas Al. Beliau ini adalah Festival Director. Ya. Ya. Jadi dari Layar Mahakama dan juga ada Mas Denny. Mas Denny Kristanto. Ya. Mas Denny adalah program manajer ya. Ya, betul. Di Layar Mahakama juga. Ya, Layar Mahakama. Terima kasih sudah hadir Mas Al, Mas Denny di Pro 4 RRI Samarinda. Kita berbicara mengenai kegiatan yang nantinya juga akan dilaksanakan oleh teman-teman. Namun sebelumnya, nggak apa-apa dipegang aja Mas. Ya, nggak usah takut. Ya. Takut nanti panas ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur ini kan beragam tuh. Ya. Budayanya, tradisinya beragam. Kalau kita sebelum kita ngobrolin tentang kegiatan teman-teman nantinya, festival yang akan dilakukan juga, melihat kehidupan lokal masyarakat yang sering dikunjungi begitu. Ya. Terutama di 3 danau tadi. Ya. Mas Al, gimana Mas Al? Ya, sebenarnya luar biasa ya. Kemarin kita sempat survei sebenarnya. Dan ternyata meskipun jaraknya sangat jauh dari kota ini, dari kota Samarinda ya. Samarinda, dan ini merupakan kekayaan alam yang luar biasa bagi kami semua dari 3 danau ini. Dan sebenarnya kita kadang-kadang di kota ini banyak distraksi dan kita melupakan hulu kita di Kalimantan Timur ini. Dan ternyata banyak potensi atau banyak hal yang secara kebudayaan, secara wisata maupun apapun itu gitu ya, yang ada di sana masih banyak yang belum kita lihat. Kami baru 3 desa dan kita tahu banyak desa lagi di 3 danau. Itu yang menjadi kupikir potensi berarti masih banyak lagi yang belum kita lihat. Meskipun hari ini pemerintah kita sudah memberikan kacamatanya ke sana, tapi masih ada banyak desa yang belum terlihat. Apalagi kita sudah dekat banget dengan IKN. Ya. Harusnya ini lebih dieksplor, lebih diekspos begitu Mas Al ya. Betul, ya. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrol nih bagaimana teman-teman mengangkat kearifan lokal di sana melalui film-film. Kalau nggak salah ini kan teman-teman juga pernah mengangkat membuat satu film bahkan itu Hantu Banyu. Iya, betul. Iya, ini inspirasinya dari mana tuh Mas Al? Inspirasi Bioskop Terapung ya, yang kita lakukan ini dengan komunitas Layar Mahakama. Bioskop Terapung 3 Danau namanya, 3 Danau Kalimantan Timur. Inspirasinya sebenarnya dari tahun 2021. Kalau Hantu Banyu itu 2023 sebenarnya. Berarti sudah lama dong, 2021. Iya, karena itu inspirasinya 2021. 2021 itu sempat saya dan beberapa teman-teman termasuk Pak Rian melakukan pemutaran film lah ya di Muara Anggelam. Nah, beliau menginisiasikan dan bareng teman-teman juga, bareng senias juga untuk melakukan hal itu. Jadinya idea itu atau idiom itu kita angkat kembali menjadi Bioskop Terapung 3 Danau karena kita tahu bahwa Kalimantan Timur punya kekayaan alam, termasuk pesisir, kerajaan dan pedalaman ya. Dan kita melihat dari bagaimana pesisir menghidupi
masyarakat kita yang ada di kota. Makanya Bioskop Terapung hadir sebenarnya. Oke, ini berbicara langsung mengenai Bioskop Terapung yang saat ini sedang proses, Iya, on sedang proses. proses, On proses. on proses. Nah, untuk ke Mas Denny ini, Ya, wah apa nih? selaku program manager ya, ini seperti apa untuk proses kurasinya, lokasi, apa yang jadi pertimbangan gitu? Kenapa memilih Tiga Danau itu, ada desa di Tiga Danau itu begitu? Iya, iya. Kupikir kembali lagi ke narasi dari Mas Faya tadi, perkara apa yang bisa kita munculkan, apakah hanya di kota kita, identitas kita itu apa? Kita punya banyak cerita yang belum dieksplor, kita punya banyak nilai kekuatan dan kekayaan alam yang belum dieksplor. Bukan berarti kita mengeksploitasi, cuman ada loh di luar sana, ada di tidak hanya kota, danau itu kan menjadi sumber air, apalagi kita let's say Samarinda kita punya apa, Sungai Mahakam, kita punya Sungai Karangmumus. Secara sejarah kita sudah tahu ratusan tahun lalu Samarinda itu terkenal dengan kehidupan airnya. Tapi apakah sekarang masyarakat Samarinda itu tahu atau mungkin bisa memaknai kehidupan air itu sebagai apa? Nah, kalau emang itu tidak ada, misal tidak ada atau ada pun, bagaimana kalau misal kita tawarkan dari perspektif lain dari luar sana? Tiga danau itu menjadi sumber kehidupan awal setidaknya di Sungai Mahakam. Kita tahu Melintang, Jempang, dan Semayang ya, Semayang. Itu akhirnya bisa menjadi narasi yang lebih lokal lagi, lebih dalam lagi. Kita mencoba mencari, mengulik lagi ke lebih dalamnya. Danau itu bisa menjadi tawaran saya pikir. Seperti misalnya kalau maaf, saya bukan membandingkan, tapi misal di Jawa. Di Jawa itu punya namanya Festival Lima Gunung. Festival Lima Gunung itu mereka menyadari ada filosofis, ada nilai-nilai yang lebih dalam di gunung dan masyarakat di sekitarnya. Mereka hidup dari gunung itu. Ada siklus alam yang sangat sangat apa ya, sangat kaya di situ. Nah, itu yang mau coba coba gimana? Coba kita buka kemungkinan itu. Mungkin kita nggak punya gunung, tapi kita punya danau, kita punya sungai gitu. Kekayaan yang kita kekayaan miliki apa? sendiri begitu. Itu kita bisa nawarkan apa dengan itu. Pikir itu makanya tiga danau itu jadi penting gitu. Gimana itu menjadi narasi, mungkin ini bisa menjadi tawaran gagasan kita yang baru gitu loh. Gagasan-gagasan kita, Jawa punya apa, saya punya apa, si Sumatera punya apa. Siapa tahu Kalimantan Timur terutama setidaknya danau ini bisa jadi kita menawarkan itu gitu. Mungkin. Dan ini masih salah satunya karena kita tadi ada 3 kebudayaan, pesisir, kerajaan, dan pedalaman. Pedalaman. Nah, Ya. ini masih salah satunya kan dari ketiga Baru ini. salah satunya. Baru salah satunya. Berarti masih banyak lagi hal yang bisa kita lihat, bisa kita refleksikan, bisa kita lihat potensinya seperti apa, dan kupikir Kalimantan Timur sangat kaya. Cuman kitanya aja yang belum melihatnya. Mungkin karena kita bias juga. Kita selama setidaknya 70-an tahun atau sekian puluh tahun ini kita terbiasa dengan industrialisasi, kita terbiasa dengan pertambangan, perkebunan dan segala macamnya. Bukannya kita skeptis dengan hal itu adalah satu kebutuhan juga untuk menghidupi masyarakat sekitar. Tapi besok kalau misal itu jangan-jangan itu nggak ada, jangan-jangan ada apa gitu, lantas apa yang ingin kita tawarkan, identitas kita apalagi sangat punya misalnya, atau misalnya kemarin kota minyak tuh, tapi akhirnya kehabisan minyak gitu, itu kan jadi tagline yang agak dalam tanda kutip memalukan gitu. Itu kita kota minyak tapi kok ya itulah ya. Iya. Oke. Itu menjadi suatu terma kebudayaan, terma gagasan pikiran orang di sana mengetahui identitas kita, misalnya identitas mereka sebagai kota minyak. Samarinda kota apa, lalu danau apa, kota bangun apa, gitu-gitu kan mereka harusnya punya. Saya pikir dengan program ini itu bisa menjadi tawaran bahwa Kalimantan Timur misalnya atau Kutai Kartanegara, Kutai Barat itu punya narasi-narasi lokal yang bisa kita tawarkan ke nasional atau bahkan mungkin ke internasional gitu loh, kesannya sudah lebih jauh lagi. Ya gitu. Baik. Untuk yang di kegiatan ini sudah kegiatan kesekian atau baru pertama kali, Mas Al? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Iya, ini baru pertama Baru kali. pertama kali. Iya, kenapa memberanikan diri gitu? Ya. Ayo, kenapa gitu? Gimana ya? Karena lagi-lagi tadi ya, setelah
eh salah satu ya Parian menginspirasi kami, mengajak Hmm. kami dengan pengabdiannya di Muarang Gelam dulu di 2001 itu membuat kami sebenarnya menyadari bahwa ada sesuatu hal yang ternyata kami belum pernah lihat dan sesuatu bagaimana masyarakat di sana punya kehidupannya, punya budayanya, Iya. punya cara hidupnya, teknologinya, pengetahuannya yang nggak pernah kita pelajari di sini gitu ya, sebagai orang hilir gitu ya. Dan akhirnya kita harus kembali ke hulu untuk belajar sesungguhnya kita itu manusia yang seperti apa gitu ya. Manusia pesisir yang seperti apa? Karena Samarinda kan pesisir sekali gitu ya. Sangat hidup di samping atau di sebelah sungai. Nah, itu yang kupikir eh bahwa Kalimantan Timur itu cukup unik, cukup menarik dan kupikir kita harus melakukan hal yang lebih lagi dan kembali lagi bahwa eh ini hanya medium, ini hanya trigger saja untuk pertama kali ini. Besok terapung ini hanya awalan daripada banyak kegiatan lagi yang lain mungkin bukan harus dari kami. Kami inginnya setelah ini masyarakat di desa yang kami Iya. datangi, kami kolaborasikan dengan kegiatan kami bisa melakukan kegiatan yang mungkin lebih lagi daripada kami pun nggak masalah ataupun desa yang lain terinspirasi juga nggak masalah. Itu malah jauh lebih berdampak bagi kami daripada hanya sekedar kami yang datang membuat kegiatan udah cukup gitu Iya. doang. Dan akhirnya jangan-jangan kita lagi disuruh Iya. gitu. Ya kita nggak apa-apa, cuman gimana misalnya respon masyarakat di sana sebenarnya yang itu yang lebih penting. Iya. Masyarakat di sana, respon stakeholder lainnya ingin melihat bahwa potensi ini ada gitu loh. Nah, kalau berbicara mengenai respon masyarakat gimana Mas Al? Alhamdulillahnya semesta mendukung kami. Kemarin minggu kami pulang dari survei tiga danau dan semesta mendukung kami. Kami ketiganya di desa sebutkan dulu ya Boleh, langsung ya. boleh, boleh. Desa Sangkuliman, Desa Muarang Gelam, dan Desa Tanjung Jone. Semesta mendukung kami. Kami dipertemukan dengan para pendidik, guru, kepala sekolah. Oh. Iya, menariknya itu. Jadi mengawali dengan pertemuan dengan para pendidik juga. Kami juga beberapa bekerja sebagai pendidik. Jadi Oke. sama-sama punya mimpi, punya misi untuk mengedukasi yang lebih banyak lagi, menginformasikan lebih banyak lagi, dan ingin mengembangkan desa ataupun tempat kelahiran kami gitu ya, yang lebih banyak lagi dan aku pikir semesta sangat mendukung kemarin. Mhm. Jadi kami dipermudah semuanya, kami mengelaborasikan dengan kelompok Pok Darwis, kepala desa, lalu tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Ketiganya kita ketemu bicara dengan misi yang seperti ini. Kita ingin berkolaborasi dengan masyarakat, tidak hanya tentang bioskop terapung, Mhm. tapi kami juga dan masyarakat yang kami temui, kita juga ingin kalau masyarakat punya ide sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam isu terapung, kegiatan kami besok berbarengan besok gitu ya, eh boleh, nggak masalah. Kami akan kolaborasi, kami akan fasilitasi juga beberapa hal yang mungkin bisa kami bawa dari kota, dari Mhm. hilir untuk melaksanakan itu di hulu. Jadi terbuka untuk semua kemungkinan begitu. Ya, menjadi inilah ya pesta rakyatnya lah ya. Desa rakyat ya. Kami Oke. tidak mau cuman tentang kami, Aha, gitu aha, aja. aha. Baik, artinya keterlibatan komunitas lokal juga ini sangat apa ya, diperlukan juga. Iya betul. Dan Sangat di sana juga antusiasmenya juga luar biasa. Iya, iya, benar-benar. Saya kira benar begitu. Seperti saya nggak datang ke sana, cuman Mas Payet dan teman-teman yang datang ke sana akhirnya mengalami antusiasme yang sangat masif dari mereka. Mereka datang, mereka menghampiri bahkan ya. Ya. Mereka menghampiri. Jadi bukan kita yang menjemput atau istilahnya kita yang ngetok pintu. Iya. Kita tentu kita ngetok pintu, cuman mereka menyambut dan mereka bahkan menawarkan, mengidekan gitu-gitu. Oke. Sehingga sifat kolaborasi dan masyarakat itu yang memang menjadi tujuan utama juga saya pikir. Tidak hanya perkara seperti tadi Mas Pait bilang, tidak hanya perkara bioskop ini datang mempertontonkan film gitu-gitu, menarasikan segala macam, tapi bagaimana kita juga menghidupkan ke masyarakat mereka, nilai kehidupan mereka di situ melalui agenda ini kayak gitu. Oke. Mas Al, ini kan Mas Al sudah mungkin beberapa kali pernah mengunjungi
di danau sana, Danau Jempang, Danau Melintang, danau yang lainnya juga yang ada di sana. Ini ada apa misalnya ada kayak tradisi-tradisi khusus nggak yang mungkin pernah dilihat misalnya pada saat kita datang kalau di Kutai atau di Banjar misalnya bertepung tawar kah misalnya yang kayak gitu-gitu masih ada nggak Mas Al? Sebenarnya belum ada. Belum Aku ada. menemukan sesuatu tradisi yang sangat kental, tapi ingatan masyarakat kita malah disuguhkan dalam ingatan masyarakat di sana tentang cerita-ceritanya. Jadi Oke. sejarah bagaimana desa itu terbentuk, Mhm. penamaan desa Sangguliman, Waranggelam, Tanjung Jone. Yang saya menariknya Tanjung Jone itu namanya sebenarnya bahasa Dayak, tapi dihidupi oleh orang-orang Dihuni Bugis di situ. Tanjung Jone itu dari bahasa Dayak, Dayak, iya, tapi dihuni oleh orang Bugis orang di sana. Bugis. Iya, Berarti banyak orang Bugis dong di sana. banyak orang Bugis, Terus banyak kalau orang ketemu Bugis. agak kareba gitu. Iya, apa namanya ya? Kalau makan itu ya, kalau Mantre, mantre, mantre mantre. loh, gitu kan. Nah itu yang menarik ternyata. Oh, Tanjung Jone itu ternyata artinya Tanjung Pasir. Jone itu pasir dari bahasa Dayak. bahasa Dayak. Iya, bahasa Dayak. Oke. Tapi dihidupi oleh orang Bugis. Jadi di situ tuh banyak mayoritas orang Bugis. Mayoritas orang Bugis. Karena orang Dayak kan hidupnya di daratan ya, di darat Aha. ya, di pedalaman. Dia sempat di situ juga dan bertemu orang-orang Bugis kalau kami cerita kemarin. eh Lalu karena orang Dayak berpindah-pindah kehidupannya ya, mata pencariannya, Mm-mm. nah itulah akhirnya orang Bugis yang meninggal di Tanjung Jone itu. Wow. Mm. Ini saya baru tahu nih ternyata Tanjung Jone itu dari bahasa Dayak Ya, dan yang mendiami justru bukan orang Dayak di situ. bukan orang Bugis Orang mayoritas Bugis. ya. Wah, luar biasa. Ini satu hal yang baru juga yang mungkin semua orang belum tahu Ya, hal itu begitu ya. ya. Nah, kita nanti kita lebih banyak ngobrol mengenai film yang mungkin nanti akan ditampilkan film apa. Terus teman-teman kan juga sudah pernah memproduksi film kan ya, yang Hantu Banyu itu. Nanti film apa yang akan ditampilkan, seperti apa keterlibatan masyarakat di sana juga, dan kedepannya mau akan ada apa begitu. Kita akan ngobrol nanti. Kita break terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di obrolan budaya RRI Samarinda, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kalau mau ketepuk tangan nggak apa-apa, Mas. Soalnya tadi saya kira mau tepuk tangan Mas Denny. Jadi ya udah kalau mau tepuk tangan nggak apa-apa, tepuk tangan aja. Oke, tadi kita sebelum break kita ngobrol tentang film. Nah, ini menarik nih berbicara mengenai film karena teman-teman dari Layar Mahakama itu sudah menelurkan film sebenarnya, udah pernah memproduksi film. Saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi yang saya tahu itu ada Hantu Banyu. Mas Al, boleh Mas Al, kita cerita dulu Mas Al. Iya. Bekesah dulu, bunyi orang Kuta itu bekesah. Oh ya, Cerita bisa dulu. lah kita Iya, nih. bekesah dulu. Kayak apa? Ya Hantu Banyu yang tahun berapa tuh Mas? 2023 gitu itu. 2023, Ya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya. Ini produksinya juga di daerah Ya, di daerah sana juga ya, ini. Desa Pelah. Desa Semayang, Pelah. ya. Mhm, Desa Pelah. Seperti apa tuh Mas Al? Ya, itu proses luar biasa ya sebenarnya dan kolaborasi dengan kita di Layar Mahakama atau Mahakama Film dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur juga untuk membuat film. Oke. Jadi Cerita artinya rakyat di sudah situ. ada cerita rakyat. Iya, dari angka Hantu Banyu kan. Benar. Jadi oh iya benar, Hantu Banyu ini cerita rakyat Cerita yang rakyat. berkembang di masyarakat diangkat jadi film. Iya, Artinya sudah ada dukungan dari pemerintah pada saat itu. iya. Sampai saat ini juga masih ada dong. Masih. Meskipun bentuknya bukan materi ya. Oke. Ya, Tapi ada dukungan ya. ada. Minimal adalah dulu lah ya. Ada dulu. Minimal ada dulu. Ya. Oke, tapi kalau berbicara mengenai Hantu Banyu, gimana kemarin prosesnya yang mengangkat cerita rakyat yang berkembang begitu? Sebenarnya cukup kesulitan ya karena film Hantu Banyu itu sangat banyak versinya Mhm. dan aku juga masih muda, cuman waktu kecil sering dikasih tahu kalau pas main di sungai atau apapun itu di danau atau sungai di air lah gitu nanti awas ada Hantu Banyu. Mhm. Sering ditakut-takuti dengan hal itu karena sebenarnya ya udah maghrib aja gitu ya. Jadi Biar nggak keliaran. salah satunya itu larangan lah ya untuk kita tidak sampai malam gitu ya. Dan banyak versi yang sebenarnya saya dengar, saya baca juga dan saya tahu bahwa Hantu Banyu itu banyak bentuknya, banyak model ceritanya, ada yang dari kisah cinta, ada yang dari mana. Bentuknya ada yang kuncup, ada yang hitam, ada yang kayak anak kecil, ada yang berlendir. Wah, itu macam-macam bentuknya. Itu saya pikir bentuk kesulitan yang dari
mengangkat cerita rakyat atau folklore ya, yang cukup rumit, akhirnya kita buat dengan cara fiksi gitu ya, dengan logika-logika yang bisa masuk akal di masyarakat, di penonton, dengan bumbu-bumbu drama gitu Mhm, ya. mhm. Dan kita syuting di Desa Pela itu cukup lama ya, sekitar 5 hari kalau nggak salah, 5 hari. ya di Desa Pela, dengan syuting di atas air juga. Jadi bersama teman-teman sineas di Kaltim. Nah, ini kolaborasi luar biasa sebenarnya dari Dinas dan teman-teman sineas. Kupikir ini juga salah satu bentuk dukungan pemerintah Mhm, kita terhadap perfilman, dan mungkin ini salah satu medium juga untuk menceritakan lagi gitu ya soal cerita rakyat kita, kebudayaan kita, masyarakat kita terhadap Kalimantan Timur ini. Nah, itu film Hantu Banyu, kupikir awal mula ya, mhm. dan aku masih ingat itu awal mula Dinas Pariwisata melakukan kerjasama membuat film. Jadi sebenarnya itu cukup baik, cuman hari ini mungkin masih belum masif saja. Mhm. Jadi kita tunggu juga dari komunitas-komunitas lain ataupun dari pemerintah daerah bisa melakukan yang lebih lagi untuk eh, kebudayaan kita ini. Kebudayaan kita. Mm. Oke, kearifan lokal yang terus diangkat begitu ya, Ya, bukan hanya di lokalan kita tapi mudah-mudahan juga ke nasional sampai ke internasional. amin amin. Ya, Karena kan masing-masing daerah punya karakteristik yang berbeda-beda ya Mas ya, Al ya. betul. Di Desa Pela, tadi di Desa Sanggulima. Sangkuliman itu juga pasti punya kearifan lokal yang berbeda-beda. Nah, itu yang sudah Produksi. diproduksi. Ya. Ini kan akan berproduksi juga nih. Ini Pak Manajer nih. Diproses sih. On proses, on Di on proses ini. ya. Mas Denny apa nih yang untuk yang ke depan? Ya kalau dari bioskop terapung Bioskop ini terapung. terutama, kita tentu mengundang atau ya mengundang Mhm, banyak film-film secara nasional, dan eee, kami tentu berharap melalui proses ini bisa menghadirkan film-film yang benar-benar bisa menggagas suatu nilai kearifan lokal, mhm. dimanapun itu tempatnya. Sehingga saya pikir film-film yang akan ditayangkan nanti bisa menjadi contoh bagaimana keberagaman itu dihidupkan, digaungkan di dalam film. Saya pikir ini menjadi media negosiasi, baik itu Mhm. masyarakat, stakeholder, pemerintah, kita sebagai pembuat film dan atau pengkritisi film itu punya ruang, dan gagasan itu bisa diperkuat dalam dan film-film yang akan ditampilkan di festival nanti. Ya tapi tentu tadi saya bilang masih proses ya. Mhm, Jadi mhm. sampai sekarang kami juga karena banyak sekali intensitas secara nasional, komunitas masyarakat itu banyak sekali ingin mensampaikan filmnya. Kita punya berapa ya? Sekitar 21. 121. itu dari nasional, dan itu kita masih proses seleksi, dan kita sudah dapat cuman bagaimana film-film ini kita distribusikan ke mana gitu. Karena rencananya adalah setiap kota, setiap tempat akan berbeda filmnya, sehingga Oke, semuanya punya karakter masing-masing gitu. Nah, oke. kami juga ingin merespon setiap tempat pasti punya identitas tadi yang saya dikatakan tadi kan, kayak Balikpapan punya apa Mhm. misalnya, mungkin Muarang Gelam punya apa misalnya kayak gitu-gitu. Dengan film yang kami tawarkan ini itu bisa apa ya, memantik itu. Ada pikiran-pikiran, oh iya gitu-gitu. Mhm. Sehingga itu jadi diskusi, diskusi itu akhirnya nanti menjadi suatu perilaku, kebiasaan, akhirnya itu menjadi kebudayaan kan akhirnya. Sehingga itu tidak hanya stop di dalam festival kita saja, program kita saja, tapi harapannya film-film yang akan kami kurasi ini, tentu kita udah ada punya kurator yang Mhm. sanggup untuk melakukan itu, sehingga film ini bisa menjadi suatu media media silang media antara Mhm. penonton dan juga para filmmakernya, dan mungkin bisa berdampak kepada kehidupan penonton, masyarakat, dan lingkungannya sekitar gitu-gitu. Sejauh itu seperti itu. Jadi dari 121 ini akan ibaratnya diseleksi proses diseleksi atau bagaimana Mas Al? Proses kurasi Oh, namanya. kurasi. Oke. Kurasi Proses ya. kurasi. Jadi syukurnya gitu ya, antusiasme masyarakat, antusiasme Indonesia gitu ya, Mhm. komunitas film atau sinias film untuk tahun pertama ini jujur sungguh kaget. Kaget sih. Oh, Iya, Kaget 120 itu cukup banyak buat kami untuk tahun sekali. pertama ini. Ini dari mana aja nih? Seluruh Indonesia. Seluruh Seluruh Indonesia. Iya, Indonesia. seluruh Indonesia. Kita buka nasional. Oke. Mm. Ini prosesnya sejak kapan?
dari April lalu ya, April sampai Mei. April sampai Mei sudah 121. Ya, Sebanyak itu. sebanyak itu. Wow. Bagi kami yang tahun pertama seperti Itu ini. cuman 2 bulan ya, Iya, Mei gitu. sebulan sebulan lebih, hampir 2 aja bulan. gitu. Ya. Dan itu cukup, maksudnya dari semangat teman-teman senias melihat bagaimana bioskop terapung Tiga Danau gitu ya, yang untuk tahun pertama kita ini, berarti cukup penasaran terhadap bagaimana bioskop terapung ini, bagaimana Tiga Danau ini gitu ya, bagaimana masyarakat Kalimantan Timur menonton film-film yang mungkin insya Allah diterima gitu ya, atau terseleksi atau terkurasi dalam kegiatan program ini. Nah, kebetulan kita ini sebenarnya ada 6 titik. 6 titik. Ya, 6 titik. Dari selain Tiga Danau. Tiga Danau, oke. Ada 3 titik lainnya, yaitu di saat pre-event atau sebelum ke Tiga Danau. Kita ada 3 kota. Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kota Bontang. Oke, Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Ya. Itu yang akan hadir terlebih dahulu begitu. Ya. Pre-eventnya lah ya. Eventnya untuk mempromosikan bioskop terapung Tiga Danau nanti. Oke. Baik. Jadi aku jadi kepikiran, karena ini baru pertama kali kan, tapi masifnya orang-orang ya komunitas atau rumah-rumah produksi film itu yang menawarkan, istilahnya ya menawarkan, karena kami membuka ruang, mereka menawarkan filmnya. Kita sudah menyiapkan narasi tentang Tiga Danau, narasi tentang kehidupan hulu ke hilir gitu-gitu, kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur terutama. Ternyata kita bisa tahu, mereka tertarik loh dengan narasi kehidupan air, narasi kehidupan air dan masyarakat itu mereka tertarik. Sehingga 120 itu juga kaget, karena mungkin akhirnya orang-orang dari luar sadar bahwa oh iya kayaknya mereka punya narasi yang unik gitu. Jangan-jangan ini ya, jadi akhirnya kami kepikiran ini bisa jadi tawaran salah satu identitas kita gitu. Karena masif sekali. Itu bikin kaget benar-benar. Baru hanya hampir 2 bulan ini sudah luar biasa antusiasmenya begitu. 120 ini bukan jumlah yang sedikit. Mas Itu Denny, lumayan sih nontonnya. Ngurasi sesuatu. Wah. Gitu. Kalau mayoritas dari mana? Mayoritas dari Jawa kebanyakan. Dari Jawa. Ada Sumatera, Sulawesi, ya. Bangka Belitung juga ya. Itu ada. Ya. Oke, tapi memang mayoritas dari Jawa. Kalau untuk yang lokal kita ada juga? Ada juga dari Kaltim, Kalsel, Kalbar. Oh, juga ada. Iya, tapi jumlahnya memang lebih sedikit daripada di luar Kalimantan. Baik, ini juga salah satu hal yang luar biasa ketika ditawarkan dan antusiasmenya sangat tinggi. Ya. Antusiasmenya sangat tinggi. Artinya berarti yang akan nanti ditampilkan untuk yang di 3 danau ini dan juga ada yang 3 tempat lainnya nanti, apakah memang harus disesuaikan dengan sudah disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat setempat? Oh iya, saya ke Mas Denny. Gimana Mas Den? Ya. Niatnya begitu. Tapi ada tapinya? Enggak. Kalau tapi itu ya, tapi itu soal yang lain berbeda. Kita punya pembacaan epikemik lah soal itu. Kita punya pembacaan dari luar. Tempat ini seperti apa, tempatnya seperti apa. Harapannya memang sesuai dengan identitas lokal, kearifan lokal mereka. Cuman apakah itu akan benar-benar kena? Itu apakah mereka benar menangkap, itu adalah soal lain. Respon itu nggak melulu kita menggambarkan misalnya, kayaknya di daerah punya soal ini gitu. Apakah mereka kayaknya anggap enggak bukan soal ini, tapi kan akhirnya itu memantik identitas baru gitu. Jadi kita yang menawarkan, seperti tadi kata Mas Payet, kita menawarkan ini niat kami seperti ini, di gini-gini, dan jadilah narasi seperti ini. Lalu terlepas mereka siapapun yang menanggap responnya seperti apa, itu soal yang berbeda lagi nantinya. Nanti akan ada, tentu itu jadi PR juga sebenarnya kita mengantisipasi itu. Cuman kan pasti kita punya niat baik lah untuk menarasikan yang seperti apa, yang identitas yang dalam tanda kutip positif gitu. Harapannya sih positif juga tentu dari mereka gitu kan. Moga-moga. Oke, kalau berbicara mengenai film tadi nanti kan akan ada bioskop terapung begitu. Ya. Artinya roadshow begitu Mas Al, Ya. Mas Denny. Nanti apakah memang hanya menonton mungkin atau menghadirkan misalnya tokoh adat setempat begitu, atau akan ada diskusi misalnya, atau seperti apa sih konsepnya nanti? Ya, basically sebenarnya kami bioskop terapung hanya memutarkan film Oke. gitu ya.
Itu secara basic Mhm, sebenarnya, mhm. tetapi kami tadi kembali lagi kita ingin berkolaborasi dengan masyarakat. Mhm. Ini adalah kegiatan juga milik masyarakat. Jadinya kami selain film-film yang terdaftar ataupun nanti Mhm. terkurasi yang ditayangkan, pengennya senias lokal, Samarinda Balikpapan Bontang pun masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tiga danau ini, Mhm. nanti 3 desa ini juga ikut terlibat untuk diskusi. Iya, Memang iya. kita tidak bisa menghadirkan filmmaker Mhm. dalam diskusinya, Mhm. tapi kita ingin melibatkan masyarakat di dalamnya. Mhm. Ingin melibatkan kegiatan masyarakat, mereka bisa kemarin kita menemukan ide-ide dari masyarakat itu muncul ada nanti mereka dari kan ada sekolah ya SD SMP, Mhm. jadi nanti akan ada narinya dulu, lalu Oke. ada lomba, rencana nanti akan ada lomba nyiangi ikan. Oh iya, Iya, ada lomba nyiangi jadi ikan untuk kearifan ibu-ibu. lokalnya juga tetap Iya, diangkat gitu kan, mereka kan tinggal di pesisir. pesisir. Nah, Oke. itu juga ada. Lalu ada ibu-ibu senam Mhm. karena biasa setiap sore atau setiap seminggu sekali sore mereka ada olahraga dulu Olahraga. seperti itu. Nah, ini cukup kupikir cukup kami membuka gitu ya, kami harus merespon bagaimana ide masyarakat, apapun yang mereka inginkan, kita juga harus membuka sebagai satu rangkaian daripada kegiatan kita. Kupikir itu respon kita yang harus jadi PR sebenarnya bagi kami. Akhirnya itu jadi PR dari program manajer sih ya Pak. Program manajer jadi mintanya Iya, begitu, iya, iya. pusing itu jadi mulai. Tapi nggak apa-apa. Misalnya kita punya menetapkan nanti akan ada ini, ada itu. Tapi pentingnya adalah kita berkolaborasi dengan masyarakat Mhm. lokal dong. Kalau kita datang hanya membawa gagasan, oh ayo nonton film, yuk kita Mhm. diskusi gitu. Ya apa bedanya dengan program-program lainnya di Tapi kota? mereka tidak terlibat Tidak begitu. terlibat itu Mhm. itu malah jadi soal buat Mhm. kami sendiri, itu malah ya beban moral, bener Mhm. beban moral. Kami ingin acara ini memang benar-benar bisa menghidupkan nilai masyarakat di sana. Kami datang pun bukan membawa, iya, Mhm. tapi kita itu ya tadi tagline kita hulur hilir. Ya. Hilir ke Hilir hulu, ke sorry. hulu. Hilir Jadi Hilir kembali ke kembali ke hulu hulu. gitu. Kita ingin belajar dari mereka sebenarnya. Kita ingin memaknai. Jadi kita tidak ingin mendefinisikan mereka sebagai apa. Mhm. Kita membawa gagasan itu, gagasan belajar itu, tapi hanya kita memaknai. Kalau mereka punya identitas yang baru, identitas mereka yang mereka munculkan sendiri, ya itu hal yang baik saya Mhm. pikir. Setidaknya buat kami itu hal yang baik karena itu bisa jadi tagline-nya mereka masing-masing gitu. Jadi kan kalau ada bisa mereka punya uh, apa ya, lokalitas yang bukan lokalitas, apa sih, kayak karifan yang Mhm. berbeda-beda, kayak misalnya lomba apa, itu kan hal-hal yang baru gitu. Jadi acara itu tidak hanya datang sebagai oh acara nih ada panggung, ada apa, ada ini, ada pertunjukan. Enggak seperti itu. Kita akan coba menghidupkan masyarakat di sana. Kita berkolaborasi bersama gitu. Jadi acaranya enggak cuma top to down, apa ya? Down Iya, gitu dari atas ke up bawah aja down, gitu, up down, down up. bottom up Aha. jadi kesannya gitu. Oke. Pikir gitu. Oke. Tadi artinya dari hilir kembali ke hulu. Sedikit berbicara hilir kembali ke hulu, tadi Mas Al sempat mengatakan bahwa memang tradisi-tradisi mungkin seperti penyambutan dan lain sebagainya sudah tidak terlalu banyak terlihat di sana begitu. Tapi yang masih sangat kental dan berkembang di masyarakat ini kepercayaan, Ya. terutama kepercayaan lisan yang turun temurun sebenarnya Ya. sampai dengan saat ini masih dipercayai, diyakini. Kayak contohnya kayak apa tadi, Siluk dan Siluk dan Ayus. Ayus. Ini salah satu cerita rakyat juga di Kutai Barat. Kutai Barat di Iya, situ. Itu betul. masih sangat di ini masyarakat di sana, Mas Al. Masih kental sebenarnya. Dan ini yang menarik ya, itu bahkan anak mudanya masih tahu cerita Siluk dan Masih Ayus itu. tahu. Iya. Harusnya kan sudah sampai, ibaratnya sudah sampai di bapaknya doang begitu Iya, kan ya Mas ya. iya. Tapi ini justru masih ke anak-anaknya juga. Anak mudanya masih tahu cerita rakyat Siluk dan Ayus dan itu aku enggak pernah dengar sebenarnya, jujur nih. Jadi pas ke sana datang baru dengar ada Siluk dan Ayus itu bagaimana mereka bertempur, adu kesaktian, dan ada makna yang aku dapatkan dari cerita mereka yang kemarin diceritakan ke aku bahwa ternyata Siluk dan Ayus ini dari dua entitas yang berbeda, dari kalau nggak salah dari Siluk ini yang dari hilir gitu ya, Ayus ini yang dari hulu. Nah, yang dari hilir ini dengan punya kekuatan di kecerdasan,
kepintaran, keilmuan gitu ya. Sedangkan Ayus itu dengan kekuatan, kesaktian. Hmm. Nah, jadi ada kolaborasi atau ada apa ya? Ada elaborasi di antara hulu dan hilir ini sebenarnya. Dan ini cukup, wah ini ternyata apa ya? Mungkin narasi kita itu nyaris mirip-mirip Iya. sama. Kayak Oh, tahun depan kayaknya kita jadi gitu ya, judulnya ganti ya kayaknya. Balik ke larinya ke sana jadinya. mungkin. Oke, Kayak oke. kayak semesta ini diceritakan kita gitu loh. Padahal kita belum pernah tahu cerita ini. Oke. Dan menariknya itu di Tanjung Jone ya. Maksudnya Jone ya? Tanjung Jone. Padahal di sana mereka mayoritas itu Mayoritas orang Bugis orang gitu ya. Bugis. Ya. Itu cerita Dayak gitu. Folklore Dayak gitu Dayak, misalnya. Itu unik. Artinya secara nggak langsung juga gayung bersambut begitu. Mas Al, Mas Denny ya, mungkin. begitu ya. Kurang lebih yang akhirnya terjadi begitu Iya. di masyarakat dengan kegiatan teman-teman. Oke, nanti setelah ini kita masih ada break lagi. Kita Boleh. masih akan lanjutkan bagaimana sebenarnya dampak sosial yang diharapkan dari teman-teman ini apa sih? Tujuannya apa sih mau ngadakan yang kayak gini-gini gitu? Tujuannya apa? Mau ngapain gitu kan? Mau sampai di mana dan sampai kapan? Kita kembali setelah yang berikut ini. Ada masih bersama kami di obrolan budaya RRI Samarinda, pendengar dan juga pemirsa RRI dan RRI Net di seluruh Nusantara. Kita masih lanjutkan obrolan bersama Mas Al dan juga Mas Denny. Ini berbicara mengenai kegiatan mereka. Tadi sudah banyak digambarkan, diceritakan ya kegiatan-kegiatan yang on process ya, ongoing, karena mereka ini akan mengadakan bioskop terapung di 3 danau, 3 tempat tapi 6 titik. 3 tempat 6 titik tadi sudah disampaikan oleh Mas Al. Tentu ada proses-proses apa ya, kerjasama mungkin, kolaborasi, karena kita nggak mungkin bisa jalan sendiri, nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Tentunya ada support apapun bentuknya yang didapatkan dari berbagai pihak begitu ya. Saya ke Mas Al terlebih dahulu. Oke, Mas Al. Ya, Oke. Mas Al, ini kalau kita berbicara mengenai support, Ya. ini kan otomatis tentunya teman-teman nggak sendiri. Ya, betul. Ada kolaborasi. Ya. Nanti Mas Denny juga boleh menambahkan, ada kolaborasi dari mungkin dari pemerintah desa atau kampung begitu ya, atau kabupaten kota dan juga bahkan ke provinsi, mungkin nasional, Mas Al. Ya. Ada sebenarnya kita program ini dari Komunitas Layar Mahkamah, program bioskop terapung 3 Danau Kalimantan Timur ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia langsung dengan program Dana Indonesiana Cinema Mikro, kategori Cinema Mikro. Dan kebetulan memang program ini program komunitas dengan non-profit ya. Jadi kami mengajukan program, proposal, dan alhamdulillah diterima untuk melakukan program ini di 6 titik, di 3 kota dan 3 danau, gitu ya, 3 desa. Dan ini membuktikan bahwa ternyata kacamata nasional gitu ya, kementerian itu melihat jauh lebih luas ya dibanding mungkin kita berkegiatan hanya di kota, dan kita juga ingin juga gitu menyentuh lebih banyak lagi gitu, lebih luas lagi halayak yang ada di Kalimantan Timur, tidak hanya di Kota Samarinda khususnya. Nah, dukungan masyarakat alhamdulillah sangat luar biasa. Kemarin kami survei, ketiganya disambut baik, semesta sangat baik ya, mempertemukan orang-orang yang baik juga. Kepala desanya langsung mengiyakan bahkan, padahal baru datang bawa surat, langsung ya kami siap dukung. Wih. Itu sebenarnya luar biasa. Itu di tiga desa itu. 3 desa itu, ya. Jadi saya pikir ini cukup nggak tahu ya, semesta membuat kita atau menemukan jalan pada jalan-jalan yang baik ya. Dan banyak pihak juga, teman-teman juga membantu yang lain. Lalu banyak pihak terutama mungkin pemerintah daerah juga ya, yang mungkin masih belum ya jujur aja ya, karena masih belum tahu mungkin ya kalau secara husnuzonnya karena belum pertama tahu, kali gitu juga, ya. mungkin karena pertama kali juga gitu ya. Mungkin belum tahu atau belum melihat bagaimana secara portofolio gitu ya, kegiatan ini belum pernah dilakukan sebelumnya, jadi hanya bisa mendukung secara non material gitu ya, dengan bantuan alat, bantuan rekomendasi gitu ya. Tapi itu kupikir hal yang patut disyukuri sebenarnya. Dan ya dengan keterbatasan efisiensi tahun ini gitu ya, ini cukup
ya udah harus legowo gitu ya, Mhm. harus nggak apa-apa gitu ya. Karena kita juga sudah di kementerian mendukungnya jadi nggak masalah gitu ya. Mhm. Pemerintah daerah mungkin perlu portofolio lagi dari kami untuk membuktikan bahwa kita mungkin bisa melakukan program ini dengan masyarakat dengan jauh lebih apa namanya berkolaborasi dengan masyarakat juga. Insya Allah mungkin bisa melakukan banyak hal juga di Mhm. kegiatan kami. Mhm. Kupikir kolaborasi yang paling penting adalah ke masyarakat, Mhm. bukan dari ke pemerintah ya. Karena apa ya, seperti investasi sosial ya, investment Investasi social sosial. investment yang Mhm. Mhm. kami Investment. bayangkan gitu ya, kami mimpikan. Ya dampaknya untuk ke mereka, ke Ke masyarakat, masyarakat. bukan ke kami, Mhm. bukan Mhm. ke pemerintah gitu Mhm. ya, Mhm. tapi lebih ke masyarakat yang paling penting. Mhm. Ke Itu. masyarakat. Ya. Dan mudah-mudahan setelah kegiatan ini nanti next-nya akan disupport habis-habisan gitu Mas Iya, Amin. Mas Al ya gitu. harapannya sih gitu. Harapannya gitu ya Mas Harapannya Denny ya? Karena lanjut. jadi nggak nyangka sebenarnya Mhm. kalau di tiga danau tadi itu disambut dan baik padahal aksesnya minta ampun itu. Mhm. Itu kan kita nggak jalan darat aja gitu. Jalan Nah. darat itu juga gimana, habis itu kita harus nongkrong ngetem di pelabuhan, Mhm. pelabuhan kita pergi ke danau satu lainnya, ke desa lainnya itu juga hanya pakai speedboat gitu ya, speedboat. Kita sebut chess ya. Chess ya, Iya, chess ya, orang sini chess. nyebutnya Kita chess. Chess. Mhm. Mhm. Chess Ada yang bilang chess, ada yang bilang ketinting, macam-macam. ketinting Ya ya. macam-macam. Tapi biasa kita Ya. sebut chess. Chess. Jadi memang prosesnya juga nggak mudah. Nggak mudah, Prosesnya juga nggak tapi mudah. malah maksudnya sampai sana tuh kita nggak muluk-muluk gitu loh. Mhm. Tapi beda dengan kok di kota ini lebih ribet ternyata. Dengan penerimaan ketika datang Iya diterima jadi dengan baik, dengan tangan terbuka ini sudah satu kebanggaan dari teman-teman begitu ya. Apalagi jauh-jauh ibaratnya kita dari iya, sini terus kita ke sana Mm. diterima dengan baik begitu Ya. Mas Al. Langsung diterima Langsung bahkan. diterima Nggak ada bahkan. birokrasi birokrasi. aneh-aneh gitu. Oke. Di 3 tempat itu. 3 tempat itu. Mereka Oke. siap berkolaborasi ya. Mhm. Nah, saya yakin pasti ada tantangan. Nah, Pasti ada tantangan. ini dia. Ini kan meskipun untuk yang kegiatan nanti kan masih on proses nih, Iya, proses. tapi sudah mulai berjalan. Ya, mulai berjalan. Sosialisasinya seperti apa, terus juga ke masyarakatnya seperti apa. Kalau tadi ke pemerintah misalnya minta bantuan hanya bisa dalam tanda kutip membantu untuk mungkin mendukung fasilitas yang lain yang mungkin tidak dalam bentuk materi begitu ya. Tantangan lain pasti ada. Mungkin apa yang saat ini yang paling aduh tantangan banget gitu. Meskipun bukan jadi satu kendala tapi hanya ini memang ada di lapangan gitu Mas Al. Jujur saja Mhm. karena ternyata kita menggunakan 2 transportasi ya, Mhm. jalur darat dan laut, air ya. Ini cukup luar biasa memakan tenaga, waktu, apalagi ini dari hilir ke hulu ini Mhm. cukup melawan arus ya. Tenaga, waktu, biaya Ya, pasti itu biaya, harus harus tersebut itu. Ya, mohon maaf ya tersebut harus biaya juga memang cukup luar biasa ya yang mungkin bayangannya mobil ada bensin berapa tapi kan di kapal Mhm. nggak ada kilometernya ya. Jadi kira-kira kita gitu. nggak pernah tahu bensin itu akan habis kapan. Jadi Mhm. ya kalau Mhm. habis beli gitu nda. Nah itu cukup memakan biaya, tenaga, dan waktu. Belum lagi cuaca. Karena kalau misalnya cuaca buruk kita nggak bisa berpindah desa atau berpindah danau. Itu juga salah satu yang ternyata nggak bisa kita lawan alam ya. Mereka pun nggak berani sebenarnya kalau misalnya cuaca buruk untuk berpindah mereka danau. sendiri gitu ya. Mereka Ya. sendiri nggak berani untuk pindah-pindah. Ya, jadi kita harus belajar, kita harus memahami bahwa di sana harus ya udah kalau misalnya cuaca buruk ya harus kita tunggu sampai baik baru bisa berpindah lagi. Artinya kita mengikuti alam Ya. yang memang seharusnya seperti itu adanya gitu. Iya. Nggak bisa ya udah kayak harus cari alternatif lain tapi memang itu yang harus dihadapi dulu begitu. Mhm. Belum lagi jalanan rusak. Jalanan rusak. Aksesnya yang masih kurang bagus atau memang nggak layak gitu. Sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong. Ada yang Oke. bagus tapi nanti ada yang luar biasa.
Oh, Off-road lah, off-road Luar lah. biasa Off-road, ini luar mode biasa, mode ya. yang lain lagi, Mode Ya. mode off-road ya jadinya. Oke, Tapi habis itu ada bagus lagi gitu. itu di wilayah mana Mas Al? Masih perjalanan ke Kota Bangun Ke itu. Kota Bangun, berarti Iya. wilayah Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Ini juga bisa jadi apa ya? Mungkin Ya. jadi perhatian di Catatan sih, benar. catatan ya. catatan. Dan di Kubar juga sebenarnya arah ke Tanjung Joni itu sebenarnya ada daratnya, sudah ada jalur darat, tapi masih Masih ini. jalurnya masih Akhirnya alternatifnya ya tanah merah lah ya. pakai Atau alternatifnya pakai tadi cas Cas tadi ya, akhirnya. ya, Jadi kalau hujan ya berlumpur, betul. kalau kering ya berdebu. Itu yang dihadapi teman-teman di lapangan. Ya, belum lagi jaringan. Jaringan listrik gitu. Listrik masih? Iya gitu. Terbatas listrik. Nah, listrik terbatas. Listrik ada tapi terbatas. Terbatas. Itu di Muara semua Gelam. Muara Muara Gelam. Oke. Kalau di Sangkuliman alhamdulillah karena dekat dari Kota Bangun ya, Heeh. ya sudah ada jalur listrik. Tanjung Joni juga karena dekat sama Tanjung Isui, Mhm. sudah ada listrik. Sekarang baru-baru aja Muara Gelam masih pakai tenaga surya. Oh. Jadi terbatas di setiap Terbatas. rumah. Tapi masih tetap artinya meskipun tadi yang pakai tenaga surya, listrik masih tetap nyala begitu 24 jam. Lampu Lampu, nyala. lampunya. Lampunya. Lampunya yang nyala. Tapi kayak kulkas nggak mungkin. Oke. Masih terbatas. Masih terbatas. Dan ini juga ada di fakta-fakta di lapangan begitu ya. Betul. Fakta-fakta di lapangan. Cuma dengan keterbatasan itu yang diambil hikmah dari teman-teman nih di lapangan ke lapangan begitu. Dari keterbatasan masyarakat di sana catatan apa yang bisa diambil? Mas Al atau juga Mas Denny? Mungkin saya duluan ya. Boleh. Ya, karena kemarin baru Karena aja. beliau yang Baru dari langsung sana dari- fresh ya. fresh banget ini. Apa ya? Jadinya ya, jujur jadinya kita jadi jauh lebih jauh dengan HP. Jadi kita jauh lebih banyak ngobrol, bicara dengan masyarakat jauh lebih panjang sebenarnya karena tidak ada distraksi online ya. Jadi kita jauh lebih bisa dekat, bonding yang kita lakukan jauh lebih intens gitu ya. Dan ya gimana ya? Gak ada suara motor, gak ada suara mobil, Karena memang aksesnya nggak ada ke sana, di gak sana. ada jalur daratnya. Jalur daratnya. Jadi kupikir ini cukup cukup hal yang kupelajari bahwa terutama ada loh masyarakat yang tinggalnya begini sebenarnya dan meskipun hiruk pikuknya juga punya juga gitu, tapi kita bisa mempelajari banyak hal dengan tidak adanya atau keterbatasan yang ada di sana, tapi kita bisa banyak tahu, banyak belajar, banyak lebih ternyata kita jauh lebih sensitif, bisa jadi jauh lebih sensitif terhadap lingkungan kita gitu ya, dibanding mungkin kita punya distraksi internet dan lain-lain. Iya. Pikir itu yang jadi jadi apa ya? Jadi ide teman-teman juga akhirnya memutuskan untuk memilih daerah sana karena mereka itu punya kepengetahuan tentang alam dan kehidupan mereka yang lebih mutualism lah istilahnya. Ada mitigasi bencana yang lebih canggih sebenarnya daripada kita. Kita itu kalau ngelihat banjir pasang air itu udah kelabakan, udah panik gitu. Bahkan kita ironisnya kita punya kehidupan Sungai Karangamumus yang lebih sangat lawas sekali sejarahnya, hidup kita di sana, tapi akhirnya embuh digusur, embuh dijadikan apa, dipotong seperti apa gini-gini. Kan itu suatu hal yang saya pikir agak latah tanpa kita mengarsipkan dulu pengetahuan itu. Kenapa sih ada rumah panggung di sana? Kenapa sih harus ada istilahnya batang ya? Kenapa harus ada batang rakit gitu-gitu? Itu kan saya pikir juga catatan para budayawan, para sejarawan di Samarinda setidaknya sudah mengatakan itu adalah cara mereka memitigasi bencana sebenarnya. Karena mereka sadar kayak Samarinda ini adalah kota yang katanya sama rendah gitu-gitu. Sama rendah, tapi kenapa gitu? Oh, ini loh ada rumah panggung seperti itu. Makanya mereka buat rumah panggung, makanya mereka punya batang. Akhirnya lantas kita cari nih, mana sih tempat yang masih ada seperti itu. Kita coba rekam lagi deh. Kita belajar lagi di situ. Makanya ada 3 danau ini. Ya tadi seperti yang dialami oleh Mas Payat di sana kan. Saya belum ngalamin di sana. Cuman saya kebayang gitu loh akan
mungkin ada istilahnya merasa teralienisasi karena kita merasa nggak ngalamin gitu loh. Kita merasa ini baru semua padahal mereka udah lama kayak gitu. Ini hal yang biasa buat mereka. Hal yang sangat ya tadi ya biasa, tapi kita yang dari ya tanda kutip kita dari kota, kita dari jauh datang ke sana terus oh gini kayak udik ya istilahnya dalam tanda kutip ya. Kayak gitu. Jadi ya benar kata Mas Payat, ada nilai-nilai yang bisa kita serap lagi di masyarakat yang lebih menyatu dan alam sebenarnya. Terlepas dari kehidupan kota, kan kota itu banyak distraksi ya, distraksi pembangunan, narasi urbanisasi segala macam. Mereka dengan kehidupan yang sedemikian rupa, mereka hidup-hidup aja kok, nggak ada soal. Mereka nggak pernah nyualkan yang perkara di kota kayak gimana, gitu. Karena mereka punya, ya mereka sudah dengan kayak gitu kita ya malah apa ya kesannya ya baru banget gitu. Kita datang benar-benar nggak ada sana. Dan mereka sudah berdamai dengan kehidupan yang ada di Iya, sana. mereka sudah berdamai begitu. Mereka banjir di sana kan, di Maranggalan tuh masih banjir, jujur ya. Jadi Jalan Udin itu hilang semua. Hilang. Ya banjir sampai sedada lah kalau kami prediksi. Eh, ya udah, dan rumah mereka yang rumah yang panggungnya ya itu banjir. Kebanjiran juga. Kebanjiran juga. Tapi mereka punya solusi, yaitu mereka punya rumah rakitnya. Jadi mereka akhirnya tinggal dirakit hari ini sampai hari ini. Rumah itu ngapung gitu kan. Iya, Jadi dia ngapung. mengikuti tinggi air. Jadi mengikuti gitu. Itu kan kalau kita nggak punya tuh. Kalau kita ninggin tanah tuh, nimbun tanah akhirnya. Baru beberapa hari lalu kan Samarinda calap. Itu terkenal banget itu sudah sampai nasional itu. Peradaban airnya. Peradaban air kita akhirnya bagus juga sih, lokalisasi kita, identitas peradaban air kita cukup terkenal itu kemarin. Ini juga bisa jadi salah satu perhatian lah ya. Bagaimana masyarakat di sana yang dengan keterbatasannya tapi mampu memitigasi terutama bencana-bencana yang diprediksi bisa terjadi ya dan berpotensi terjadi begitu. Sebelum kita sebenarnya pengen ngobrol panjang jauh lebar lagi, cuma waktunya memang nggak selama itu. Tadi sebelum break saya bertanya sebenarnya tujuannya apa sih teman-teman ini dengan adanya kegiatan ini? Saya yakin kalau bukan orang-orang seni, orang-orang seniman lah, sineas, ini mungkin akan terhenti langkahnya begitu Mas. Dengan keterbatasan, dengan banyaknya tantangan-tantangan begitu. Sebenarnya apa yang teman-teman cari sih terutama dari komunitas Mahakama ini apa sih gitu? Dengan adanya kegiatan nanti di bioskop terapung ini? Cukup berat ya pertanyaannya ya. Ini beban moral ini saudara. Gimana? Udah dulu deh, Mas Denny. Apa ya kalau saya mungkin karena saya sebenarnya baru sih, karena saya bibit semua itu dari Mas Payat dan kawan-kawan. Saya juga datang masih baru sekali, apalagi saya lama di luar pulau Kalimantan. Saya lama di Jawa. Ketika diajak itu secara saya tiba-tiba mereaksi aja kok. Oh iya ya, kenapa kita nggak angkat soal danau, kenapa kita nggak angkat soal air gitu loh. Beberapa kali emang saya mengalami yang namanya riset kota, terutama di Sungai Karangmumus. Kita mempelajari kehidupan masyarakat di air gitu. Ternyata saya sebagai, let's say saya orang dari luar misalnya gitu, ternyata ada kehidupan yang kita nggak sadar, kita deket gitu loh. Kita punya kewawasan, kita punya narasi besar untuk mengcounter narasi-narasi besar lainnya gitu loh. Mereka punya istilah mitigasi bencana di mbuh RTH, mbuh apa segala macam. Padahal kita juga punya tuh, ya, tadi misalnya rumah apung tadi, misalnya kayak Batang tadi, itu juga narasi kita yang bisa kita globalisasikan, kita gaungkan ke nasional dan internasional gitu loh. Karena di Jawa misalnya, di Jawa itu punya filosofi gunung dan pantai, laut gitu. Itu kan cara mereka untuk memperkirakan alam itu sedang baik apa enggaknya gitu. Di Sulawesi juga ada misalnya narasi yang panjang itu, karya sastra yang panjang itu namanya apa Mas Payat? Lagaligo gitu. Itu yang dulu, tapi sekarang kan ada lagi. Mereka akhirnya merekam ulang apa sih yang terjadi, identitas mereka apa. Jadi saya merasa wah kayak Kalimantan apa ya gitu. Lantas ketika Mas Payat datang itu saya tertarik. Oh iya juga ya, ada danau. Kita Sungai Mahakam itu
terkenal cuman pesut gitu loh. Mhm. Padahal Pesut selain pesut itu ada lagi gitu loh. pesut Ada pesut yang di mana nih? Yang di Lembus? Bukan? Oh, bukan, Bukan ya? bukan. Bukan yang di Simpang Lembus itu bukan? Bukan. Oh, bukan? Itu salah satu. Beda lagi? Itu mungkin apa ya? Itu mungkin jelmaan pesut yang gimana saya nggak tahu. Tapi itu soal Aduh. lain. Ya. Tapi ya selain pesut kan ada gitu masyarakat yang tinggal di sekitar Mhm. sungai gitu-gitu. Aku pikir narasi yang mereka punya terlepas dari kondisi yang ya kita melihatnya dari kacamata urban ya jelas itu bukan apple to apple. Mhm. Tapi gimana kita membaca narasi mereka gitu loh. Kita mengarsipkan seperti kata Mas Paya tadi ada pengetahuan-pengetahuan lokal, kepercayaan-kepercayaan lokal yang kalau di luar sana itu jadikan apa ya? Jadikan naskah pendidikan. Mhm. Itu jadi identitas pendidikan masing-masing gitu Mhm. loh. Gimana kalau kita ya itu jadi beban moral sebenarnya kita untuk bisa terjun ke masyarakat, kita bisa menggaungkan narasi dari masyarakat gitu-gitu. Sehingga kelak harapannya itu bisa menjadi identitas lokal kita yang lebih bernilai gitu loh. Dan kita tidak hanya memanfaatkan nilai itu, tapi kita juga menghidupkan atau memberi mereka ruang ekspresi yang lebih 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 apa ya, lebih luas, Mhm. lebih bisa memantik mereka untuk lebih berkembang menjadi lebih baik. Apakah besok acara ini akan Mhm. mengubah cara hidup mereka? Ya itu tentu akan terjadi, ada kemungkinan seperti itu. Tapi gimana misalnya acara ini bisa mengembangkan mereka ke tahap yang lebih next level lagi, lebih positif lagi tentunya. Mhm. Aku pikir itu sih. Nanti Oke. tambahin Mas Wayat. Oke, nambahin Mas Al, boleh. Ya, oke. Pertanyaannya sudah diambil ya jawabannya ya sebenarnya ya. Cuman kalau dari diriku ya Mhm. sebenarnya dan teman-teman layar mahkamah, ini adalah mungkin sebuah passion kita ya sebenarnya dari hobi ya, dari kesukaan kita, passion kita di dunia film, terutama mungkin film mediumnya. Mhm. Jadi salah satunya ya selain membuat film yang tadi Mas bilang kami membuat film Hantu Banyu, sekarang kita membuat layar atau bioskopnya untuk membuat sesuatu atau medium lagi dengan masih ada filmnya dengan yang lebih menyentuh dengan masyarakat, lebih dekat dengan mereka. Kita sadar bahwa bioskop mungkin cuma hanya di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang Mhm. gitu ya. Orang-orang dari hulu harus kesini dulu, ke hilir dulu untuk merasakan hal itu. Nah, hari ini kita gitu ya, semua ingin mendekatkan bioskop itu ke tempat mereka. Bukan hanya mereka yang harus ke hilir, Mhm. tapi kita yang di hilir harus kembali lagi ke Kembali ke hulu. hulu. Nah, itu yang kupikir jadi salah satu mimpi ya. Kalau kupikir mimpi ya, kalau misi mungkin terlalu hebat, Mhm. mimpi dulu gitu ya, karena gratis ya. Jadi kami punya mimpi hal yang seperti itu yang lebih bisa menyentuh masyarakat, masyarakat pun bisa berdaya dengan hal yang bisa kita lakukan, kita bisa berkontribusi lebih lagi, tidak hanya sekedar membuat film, tidak hanya sekedar membuat bioskop terapung, tapi apa yang mungkin kita bisa miliki hari ini di kota gitu ya, apapun yang bisa kita lakukan di kota, bisa juga kita kasih kontribusi itu ke masyarakat di hulu sana. Mhm. Jadi kupikir ini salah satu ya kenapa ditanya melakukan kayak gitu ya passion aja Passion. sebenarnya. Karena mungkin Nggak ada profit ya. enggak Nggak ada profit enggak ini ada sebenarnya. iya bahkan Mhm. mengorbankan waktu, Mengorbankan tenaga, wakaf, wakaf gitu. Wakaf. ya Mewakafkan. pekerjaan, mewakafkan diri lah Mhm. sebenarnya. Dan apa ya? Ya ya jatuh cinta Mhm. saja dengan sesuatu yang ternyata Kalimantan Timur itu sangat luas. Tidak hanya tentang Samarinda dan sekitarnya. Oke. Hmm. Kata kuncinya jatuh cinta, karena memang kalau orang sudah jatuh cinta, apapun akan terasa indah begitu ya, meskipun tantangan harus dilalui. Ya, Mas Al, terima kasih. Mas Al Fayed dan sama-sama juga Mas Mas Denny, Akbar. terima kasih sudah bersama di RRI Samarinda kali ini. Pendengar dan pemirsa melalui danau dan kearifan lokal yang menyertai Kalimantan Timur bukan hanya menunjukkan kekayaan sumber daya, tapi juga memperlihatkan cara bijak dalam merawatnya, bagaimana masyarakat hidup berdampingan ya dengan sesama masyarakat, sesama manusia, juga sesama alam sekitar yang ada di Kalimantan Timur. Saya Saparudin mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit, terima kasih. Ingat lakukan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang bisa membawa kita ke surga. Selamat malam, sampai jumpa.